Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Kamis 18 Februari 2021, kita akan belajar dari Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai 6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Judulnya adalah Dulu kata orang. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Bapak Ibu mungkin masih ingat ada trio penyanyi cilik, ya, itu trio Kwek-Kwek, ya. Mereka mempunyai satu lagu yang judulnya itu Katanya. Judulnya Katanya. Lirik-lirik lagunya seperti ini. Australia negeri wool, katanya gitu ya. Aborigin sukunya, katanya. Bumerang senjatanya, katanya. Kanguru binatangnya, dan seterusnya. Artinya bahwa saat itu mereka hanya mendengar kata orang tentang negeri Australia dengan segala hal yang ada di sana, hanya mendengar. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara mengenai kata orang, ternyata Ayub juga mengalaminya, ya, merasakannya. Perhatikan ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua kalimat yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Di dalam bahasa Ibrani disebut lesema ozen sema etika. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, arti literal dari kalimat itu adalah aku telah mendengar tentangmu melalui pendengaran telinga. Saya ulangi, aku telah mendengar tentangmu melalui pendengaran telinga. Memang tidak dijelaskan siapa yang berbicara, sehingga Ayub bisa mendengarkannya. Namun, tentu ini ada yang berbicara. Karena Ayub bisa mendengarkan. Berarti ada yang berbicara. Tetapi Ayub belum memahami betul. Karena hanya mendengar. Jadi tentang Allah, tentang pribadi Allah, Ayub hanya mendengar kata orang, tetapi kalimat sesungguhnya hanya mendengar dengan telinga. Jadi siapa yang berbicara tidak dijelaskan di sini. Tetapi yang jelas tentu ada yang berbicara dan Ayub mendengar namun belum memahami betul tentang Allah. Kemudian kalimat yang kedua disebutkan di ayat itu, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya ulangi, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa iya? Apa iya memang mata Ayub bisa memandang Tuhan? Apa iya? Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seorang ahli Alkitab bernama Albert Barnes menjelaskan bahwa ini berkaitan tentang pemahaman mengenai Allah itu jelas dan cemerlang bagi Ayub. Jadi kalau dikatakan
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu maknanya adalah menurut Albert Barnes, itu pemahaman Ayub tentang Allah itu jelas dan cemerlang. Sementara John Gill itu menambahkan bahwa itu melihat tentang sifat-sifat Allah. Kedaulatannya, kebijakannya, keadilannya, itu menurut John Gill tambahannya. Di dalam GFB Commentary itu dijelaskan bahwa kalimat itu berarti melihat kehadiran Allah. Melihat kehadiran Allah, walau tentu tidak bisa melihat wajahnya secara langsung. Tapi Ayub melihat bahwa Allah hadir. Jadi melihat kehadiran Allah. Dan John Wesley itu sama dengan John Gill, yaitu mengenai sifat-sifat Allah yang bisa dipahami dengan jelas oleh Ayub. Yang jelas, Bapak Ibu, saya tegaskan di sini, ini merupakan pengalaman. Ini merupakan pengalaman. Jadi bukan sekedar mendengar tentang Allah. Bukan sekedar mendengar tentang kebijakan Allah. Bukan sekedar mendengar tentang kedaulatan Allah. Bukan sekedar mendengar tentang keadilan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kasih Allah, tentang kuasa Allah. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi Ayub setelah itu mempunyai pengalaman, atau bisa dikatakan dalam bahasa gereja sekarang ini adalah mengalami Allah. Mengalami Allah. Jadi bukan sekedar mendengar, tetapi mengalami Allah. Efek dari mengalami Allah, perhatikan ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau Bapak Ibu baca, pelajari di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu tahu bahwa Ayub itu protes kepada Tuhan atas keadaan yang dia alami. Bahkan dia sempat menyesali kelahirannya. Dengan kata lain, dengan bahasa saya ya, ngapain aku lahir ya, ngapain aku ada di dunia ini, mending tidak ya. Sempat berkata seperti itu. Jadi ada perkataan-perkataan yang rupanya itu ya menyakitkan hati Tuhan tentunya. Tentu mengagetkan Tuhan. Ada perkataan-perkataan Ayub yang seperti itu. Oleh sebab itu di ayat-ayat di pasal 42 ini dijelaskan bahwa Ayub itu ya mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Siapa dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan, itu firman Tuhan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kau ketahui. Ya, ini pengakuan Ayub. Jadi perkataan-perkataan Ayub yang kemudian dia menyadari, apa ya yang saya katakan ini, mungkin begitu bahasa saya. Mengapa saya berbicara seperti itu? Jadi seakan-akan dia menyalahkan Tuhan, dia menyesali hari kelahirannya. Oleh sebab itu ketika dia benar-benar mengalami Tuhan, atau dia benar-benar mengalami Allah di dalam kehidupannya, dia tahu, dia rasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Dia juga mengerti sifat-sifat Allah yang sesungguhnya. Ketika dia memahami itu, berarti mengenal Allah dengan sangat dalam. Maka dia mencabut, ya, efeknya dia mencabut segala perkataan yang tidak benar di hadapan Allah. Dikatakan oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dia menyesal, kemudian dia seperti berkabung karena pertobatannya ini. Itu akibat dari mengenal Allah atau mengalami Allah secara mendalam. Jadi kalau dulu katanya, dulu kata orang Allah itu A, B, C dan seterusnya. Sekarang aku sendiri mengalami Allah.
Itu bahasa yang bisa kita lihat dari kalimat yang dikatakan oleh Ayub. Aku sendiri mengalami Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, awal mula kita mengenal Allah itu juga dari mendengar tentunya. Ada orang yang memperdengarkan firman tentang Allah. Ada orang yang mengabarkan kabar baik kepada kita. Kita mendengar. Dan beberapa lama waktunya kita juga mendengar. Mendengar khotbah, kita juga mendengar kesaksian-kesaksian orang. Kita mendengar tentang Allah. Jadi kata orang, Allah itu maha kasih. Kata orang, Allah itu berkuasa. Kata orang, Allah itu peduli. Tetapi itu kata orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, diharapkan di dalam kehidupan Anda dan saya, bukan hanya kata orang, tetapi mengalami Allah di dalam hidup kita. Kita sungguh mengalami kehadiran Allah. Kita tahu kehadiran Allah. Kita mengalami kuasa Allah. Kita mengalami kasih Allah. Kita mengalami keadilan Allah. Kita mengalami apa yang Allah kerjakan. Karya-karya Allah. Kita mengalami semuanya itu. Semua sifat Allah kita mengalaminya. Itulah pengenalan Allah dengan sangat dalam. Dan kita tidak lagi mengatakan kata orang Allah ABC dan seterusnya. Tetapi kita berkata kepada orang lain, aku tahu yang sesungguhnya. Mengalami Allah itu seperti itu. Mengalami kedaulatan Allah, kebijakan Allah dan seterusnya. Itu aku tahu. Sekarang aku tahu. Tidak kata orang, tetapi pengalamanku sendiri kepada Allah atau dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Apa yang membuat kita bisa tahu? Indikasinya seperti apa kita bisa tahu bahwa kita sudah dan belum mengalami Allah? Kalau kita masih mempertanyakan keadilan Allah, itu artinya kita hanya mendengar Allah dari orang lain. Kita belum mengalami Allah. Kalau kita masih mempertanyakan tentang kasih Allah, itu artinya berarti kita mendengar Allah tentang Allah dari orang lain, bukan karena mengalaminya. Kalau kita masih mempertanyakan kuasa Allah, kedaulatan Allah, maka itu berarti kita masih mendengar tentang Allah dari orang lain. Kita belum mengalaminya. Sampai titik di mana Anda tidak bertanya lagi, kok Allah tidak adil? Kok Allah tidak mengasihi? Kok Allah tidak hadir? Kok Allah tidak bijaksana? Kok Allah tidak menampakkan kuasanya? Sampai titik di mana Anda tidak mempertanyakan hal itu, maka Anda mengalami Allah. Bukan kata orang. Mari kita berdoa dan berjuang untuk mengalami Allah. Sehingga hidup kita menjadi tenang, iman kita kuat, sanggup menghadapi masalah apapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar, kiranya Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami mengalami Engkau dalam hidup kami. Bukan kata orang tentang Engkau. Tapi kami sungguh mengalami Engkau dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi tenang. Sanggup menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa.